Audio Jungle. Baik, kami adalah mahasiswa Psikop Ilmu Kupang Akademik 2020-2021 kelompok 4 kelas E Prodi Teknik Informatika Strata 1. Perkenalkan, nama saya Angel Agustina Muling Dan saya Yusuf Yanbang. dan saya Kristina Sanaga dan dua orang teman kami yang menjadi kameramen yaitu Umbu Sadaka dan Yohanes Ladi. Baik, di sini kami akan membuat suatu video di mana kami akan menjelaskan suatu game. Di mana game yang akan kami mainkan ini tentang simulator PC building. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lanjut ke game. Oke, baiklah. Sekarang kita sudah berada dalam gamenya. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita pilih di how to build a PC. Oke. Baik, di sini kita langsung masuk saja, langsung klik continue. Seperti yang teman-teman lihat di sudut kanan atas itu ada suruhan-suruhan dari game ya. Jadi untuk segala macam yang akan kita lakukan itu nanti berdasarkan yang tertera di pojok kanan atas. Kemudian kita disuruh untuk membuka penutup samping dari CPU yang fungsinya sendiri untuk melindungi komponen-komponen yang berada di dalam CPU tersebut. Lalu kita membuka penutup di sebelahnya lagi dengan menekan tombol scroll yang ada. Baik, setelah terbuka seperti ini, lanjutkan dengan penginstalasi PSU atau Power Supply Unit yang fungsinya sendiri untuk menyediakan sumber daya listrik untuk semua komponen yang ada di dalamnya. Kita langsung saja membuka penutup PCU beserta dengan keempat skrup yang berada di setiap sudutnya. Baik teman-teman, setelah skrupnya selesai dibuka, kita pilih saja menu pilihan yang berada di kiri bawah. Ini adalah tempat penyimpanan. Lalu kita ambil saja PCU nya untuk melakukan perakitan atau instalasi. Ada 3 komponen pada PCU, yaitu main power, modular part, dan fan. Untuk main power sendiri, fungsinya untuk mengambil atau menyuplai tenaga listrik yang masuk ke dalam PCU. Berikutnya ini adalah modular part, fungsinya untuk menghubungkan kabel-kabel dari PCU ke komponen-komponen yang ada pada motherboard. Dan komponen yang ketiga itu fan atau kipas yang berfungsi untuk membuang hawa panas yang terdapat pada komponen-komponen yang terdapat di power supply. Untuk langkah selanjutnya, kita menginstalasi atau memasangkan pada CPU. Kita langsung saja menekan pada tempat atau slot yang tersedia. Oke, setelah ini kita memasangkan penutup atau case pada PCU dan mengancing skrup pada setiap sudut. Baiklah, setelah skrupnya telah terpasang semua, untuk langkah selanjutnya kita melakukan pemasangan untuk motherboard. Kita langsung saja klik continue. Langsung saja kita mengambil motherboard di dalam kotak penyimpanan. Baiklah, ini adalah tampilan dari motherboard itu sendiri. Yang pertama adalah CPU socket, yang fungsinya sendiri adalah sebagai konektor yang menghubungkan motherboard dengan prosesor. Nah, yang kedua adalah I/O ports, yang fungsinya sendiri untuk menghubungkan semua perangkat keras pendukung seperti keyboard dan juga mouse. Yang ketiga adalah PCI slot,
Ini adalah koneksi tercepat menuju motherboard dari PCI card. Biasanya disebut graphic card, Wi-Fi, atau sound card. Yang keempat adalah sun off, yang fungsinya sendiri adalah untuk menahan motherboard agar menjauh dari logam CPU. Yang kelima adalah baterai CMOS, digunakan oleh motherboard untuk mengingat semua pengaturan saat komputer sedang dalam keadaan mati, bahkan saat tidak tersambung dengan power supply sekalipun. Yang keenam adalah front panel header, yang sebagai penghubung, berfungsi untuk menghubungkan semua port dan tombol pada CPU menuju motherboard. Yang ketujuh adalah HDD SATA port, biasa juga disebut serial SATA port. Ini fungsinya untuk di mana tempat perangkat terhubung. Yang kedelapan adalah power, di mana dia memberi energi kepada motherboard untuk menjalankan semua komponen. Yang kesembilan adalah RAM slot. Ini adalah slot di mana sistem memori atau RAM berjalan. Mereka hanya menyediakan satu tipe RAM dan kebanyakan motherboard mempunyai sekitar 2 dan 8 slot. Baiklah, kita menuju ke langkah berikutnya. Oke, sekarang kita melakukan pemasangan motherboard kepada CPU. Langkah pertama yang kita buat adalah membuka boot screw pada CPU. Baik, setelah skrupnya telah dilepaskan, kita memasangkan motherboard. Lalu jangan lupa untuk mengancingkannya kembali. Oke, langkah berikutnya kita langsung memasangkan konektor 8 pin dari motherboard ke PCU-nya. Kita langsung klik saja di PCU-nya. Oke, kita klik lagi di ATX Power. Kita langsung sambungkan saja pada PCU-nya. Oke, yang selanjutnya ini adalah konektor front panel. Kita langsung pasang saja di depan di CPU-nya. Oke, setelah semuanya selesai, kita langsung saja install CPU-nya. Continue. Oke, kita masuk lagi ke tempat penyimpanannya. Di sini saya pilih CPU ya, atau prosesor. Kalau untuk prosesor sendiri, ini adalah otak dari komputer ya, dan ini sangat penting sekali. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah head plate. Ini adalah piringan yang panas yang terhubung langsung pada prosesor. Ini untuk mempercepat perubahan sumbu CPU menuju pendingin CPU. Yang kedua adalah prosesor. Ini adalah sebuah chip yang mengkalkulasi semua perhitungan dalam komputer. Ini sangat halus dan tipis, jadi sangat mudah untuk panas. Yang ketiga adalah pin. CPU mempunyai pin yang tersambung langsung pada soket pada motherboard yang mempunyai letak pinnya masing-masing. Kita langsung saya install. Selanjutnya kita melakukan penginstalasi pada CPU. Kita langsung membuka saja penutup atau pelindung CPU dan menyambungkannya pada motherboard. Setelah selesai, kita menutup lagi soketnya. Oke. Baiklah, langkah berikutnya di sini kita disuruh untuk menginstal CPU cooler ya. Kita langsung saya continue. Kita masuk lagi ke tempat penyimpanan. Lalu kita pilih CPU coolernya. Di sini ada 5 komponen. Yang pertama itu adalah bracket. Fungsinya untuk menurunkan pendingin dengan motherboard. Setiap model CPU mempunyai urutan dan bentuk bracket masing-masing. Yang kedua adalah fan, yang fungsinya sendiri untuk mendinginkan atau menghilangkan suhu panas dari heatsinknya. Yang ketiga adalah cooler plate. Ini dibuat untuk kontak langsung dengan CPU melalui thermal port yang terbuat dari bahan yang konduktif panas seperti tembaga. Yang keempat ini adalah heatsink fans. Dia berbentuk sirip yang memberikan area permukaan yang luas bagi CPU untuk menghilangkan panas. Dan yang kelima di sini adalah power.
yang sudah kita tahu sendiri yang fungsinya untuk menjalankan kipas ini. Jika selesai semua, kita langsung install ke langkah berikutnya. Oke, kita langsung melakukan pemasangan CPU cooler, prosesor coolernya. Kita atur sesuai dengan tempatnya, lalu kita pasangkan. Dan jangan lupa menggabungkan atau mencolok kabel dari CPU cooler ke motherboardnya. Graphics card. Komponen penting selanjutnya adalah graphics processor unit GPU. GPU biasa dibilang sebagai mini komputer, ada karena di dalamnya memiliki prosesor sendiri. Bagian-bagian dari graphics card yaitu yang pertama, dual GPU-S. Kebanyakan GPU menggunakan konektor ini untuk memungkinkan beberapa kartu untuk ditautkan bersama menambah lebih banyak daya. Yang kedua, graphics processor. Dalam bagian utama GPU adalah graphics processor, dan itu mengubah perintah dari CPU menjadi suatu yang bisa kamu lihat di monitor. 3. Fan and heat sink. GPU bisa memasang dan memerlukan sebuah heatsink dan kipas untuk menjaga tetap dingin. 4. PCI connector. Konektor ini cocok dengan slot PCI di motherboard, dan kebanyakan motherboard mempunyai slot PCI yang hanya khusus untuk kartu grafis. Yang kelima, black plate. Piringan tertumpuh di belakang casing dan memuat semua konektor yang selanjutnya menuju layar monitor seperti HDMI dan DisplayPort. Kita lanjut dalam proses penginstalan di bagian casing dan membuka bagian casing dan memasukkan graphics card. Oke, seperti biasa, kita buka lagi skrup yang ada pada slot yang tersedia dan membukanya. Setelah terbuka, kita langsung memasukkan graphic card-nya. Kita pasang lagi penutupnya, lalu dikancingkan. Memori atau RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori yang sangat cepat digunakan CPU untuk menahan program-program yang sedang berjalan di PC. Bagian-bagian RAM adalah: pertama, memori chips. Chips yang ada di RAM adalah tipe tercepat dari sebuah memori, diperlukan untuk menahan program-program supaya komputer bisa mengakses mereka secepat mungkin. Yang kedua, konektor. RAM terhubung pada motherboard menggunakan konektor spesial. Setiap tipe RAM memiliki lekukan spesial yang dibuat untuk memastikan kamu tidak menaruh tipe yang salah lock. RAM slot motherboard mempunyai skala pengunci yang mengunci RAM di motherboard dan menahannya tetap di tempat. Hard drive. Komponen utama yang terakhir adalah hard disk drive atau HDD. Hard drive menyimpan semua data dan sistem operasi. Yang memiliki dua bagian, yaitu spinning disk yang mempunyai piringan yang berputar mirip seperti DVD. Semakin cepat piringan berputar, semakin cepat datanya bisa diakses. 2. SATA dan power. Konektor ini berfungsi untuk menghubungkan HDD dengan motherboard, SATA dan power supply. Lalu kita meletakkan hard drive-nya ke drive bay atau slot yang sudah tersedia pada CPU-nya. Kita masukkan ke dalam. Kemudian kita menghubungkan HDD dengan power supply. Dan juga dari HDD ke motherboard. Yang berikut ini adalah additional cooling. Ini adalah kipas ya, kipas dari casing yang fungsinya untuk menjaga temperatur dan meniup udara panas keluar dari casing. Case fan sendiri memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu fans yang seperti sirip yang mengontrol kemana arah angin itu berhembus. Yang kedua adalah motor
Ini adalah bagian yang mendukung kipas agar dapat berputar secara maksimal. Untuk proses penginstalasinya, kita langsung saja memasang fan case-nya tadi ke casing dari CPU. Setelah dipasangkan, kita langsung saja mengeratkan dengan skrup yang ada. Dan jangan lupa menyambungkan kabel dari fan case-nya tadi ke motherboard. Setelah proses menginstalasi kabelnya selesai, kita langsung ke tahap terakhir, yaitu menutup case pada CPU-nya. Langkah selanjutnya kita install, kita pasangkan atau colokkan kabel power dari listrik ke PCU-nya. Lalu diikuti dengan pemasangan kabel USB dari monitor, keyboard, dan juga mouse. Dan jika semuanya sudah terpasang, kita langsung saja menekan tombol power on. Baiklah teman-teman, sekian dari video tutorial yang kami buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.